Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Batara Oja, NIM 2002 1050 1001. Baik, pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai analisis desain sistem informasi. Di sini ada pokok pembahasan, ada 5, yaitu pertama, definisi analisis desain sistem informasi, yang kedua, tujuan analisis sistem informasi, yang ketiga, teknik analisis desain sistem informasi, yang keempat, contoh kasus ATSI, yang kelima, manfaat ATSI. Tujuan sub pokok bahasan yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem dan memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli teknik yang terlibat. Baik, di sini ada pendahuluan. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu analisis desain. Nah, analisis adalah suatu kegiatan dalam mempelajari serta mengevaluasi suatu bentuk permasalahan atau kasus yang terjadi. Sedangkan desain yaitu satu kegiatan membuat perancangan teknis dan berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan pada kegiatan analisis. Nah, apa sih definisi dari ATSI ini? Di sini ada 3 teori menurut para ahli tentang ATSI. Yang pertama ada Kristanto pada tahun 2003. Ia mengatakan bahwa suatu proses mengumpulkan data dan mengimpresentasikan kenyataan-kenyataan yang ada, mendiagnosa persoalan dan menggunakan keduanya untuk memperbaiki sistem. Yang kedua ada Zinger, JW, Jackson, RB, dan Booth, SD pada tahun 2010. Ia mengatakan bahwa ATSI adalah proses pemahaman dan penentuan secara rinci apa yang seharusnya dicapai oleh sistem informasi. Kemudian yang terakhir ada O'Brien dan Maracas pada tahun 2009. Ia mengatakan bahwa ATSI ini kegiatan menganalisa komponen dan rekrutmen dari sebuah sistem secara rinci. Nah, apa sih definisi secara umumnya? Definisi dari ATSI secara umum adalah proses penguraian suatu pokok dan menyelidiki keadaan yang sebenarnya dalam sebuah entitas atau guna mencari indikasi komponen dan unsur-unsur yang penting dalam membangun sebuah sistem informasi. Selanjutnya, apa sih tujuan dari ATSI ini? Di sini ada 6 tujuannya. Yang pertama, untuk mengetahui ruang lingkup pekerjaan yang akan dapat ditandatangani. Yang kedua itu untuk mempelajari sistem yang sedang berjalan untuk saat ini. Kemudian yang ketiga itu merumuskan tujuan yang ingin dicapai berupa pengolahan data maupun pembuatan laporan baru. Tujuan yang keempat yaitu mengevaluasi sistem yang telah ada. Kemudian yang kelima menyusun suatu tahap rencana pengembangan sistem. Dan tujuan yang terakhir memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada sistem manajerial di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Kemudian ada teknik analisis desain sistem informasi. Nah, kebutuhan sistem informasi akan dimodelkan atau digambarkan dengan teknik analisis dan alat bantu tertentu. Sebagai contoh, kebutuhan fungsional dapat dimodelkan dengan menggunakan data flow diagram, kamus data, dan spesifikasi proses jika menggunakan analisis terstruktur. Yang kedua, use case diagram dan skenario sistem jika menggunakan analisis berorientasi objek. Nah, untuk contoh kasusnya sendiri, perpustakaan di SMA Santa Maria masih dilakukan dengan cara manual. Dapat dilihat pada gambar di samping. Kepala sekolah, pustakawan, dan siswa itu adalah entitasnya. Kemudian ada kepala sekolah, pembelian buku. Dari hasil analisis terhadap sistem yang sedang berjalan, maka selanjutnya dilakukan perancangan terhadap sistem baru. Pemodelan sistem akan digambarkan menggunakan diagram Anfield. Modeling language yang diantaranya 1. Sistem use case diagram. Kemudian activity diagram, kelas diagram, tampilan aplikasi. Itulah tadi bisa dilihat keempat ini.
Keempat ini merupakan modeling language. Selanjutnya ada manfaat ATSI. Nah, bagi yang belum mengetahui, di sini ada 3 manfaat ATSI. Yang pertama, menggunakan sistem informasi untuk mengelola transaksi-transaksi, mengurangi biaya. Yang kedua, membuat berbagai laporan keuangan dan transaksi yang terjadi. Kemudian yang ketiga ini, perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Kesimpulannya, ATSI mempunyai tahapan yang dapat dilakukan bagi sebuah perusahaan sistem informasi, yakni mengidentifikasi masalah, memahami kerja dari yang ada, menganalisis masalah, serta membuat laporan hasil analisis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.